Saya persilakan kepada rekan-rekan anggota pimpinan atau anggota Komite 4 DPD RI untuk memberikan pandangan serta tanggapan. Selanjutnya Pak Bambang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati Bapak Gubernur BI dengan seluruh jajarannya, pimpinan Komite 4 dan seluruh anggota. Terima kasih dari paparan Pak Gubernur serta dari tanya jawab teman-teman. Apalagi yang dibahas masalah stabilitas rupiah dan menjaga inflasi. Kalau dalam pandangan Islam itu ada fikih yang disebut dengan ad-dhariyatul khamsah, 5 kedaruratan. Salah satunya adalah hifdun nafas, menjaga jiwa, nyawa. Sehingga saya melihat ini bukan pekerjaan main-main dan pahalanya juga bukan pahala main-main, pahala jihad. Ketika pandemi, bahasa saya itu sering saya menyampaikan kalau pandemi itu kenapa tindakan-tindakan tertentu dibenarkan, karena memang membahayakan nyawa. Tetapi menjaga inflasi juga bagian yang sangat membahayakan ketika inflasi tidak terjaga, yaitu karena itu membahayakan kehidupan. Inflasi yang tidak terkendali akan membahayakan kehidupan. Dan itu efeknya juga sangat besar. Misalnya hari ini ketika ada perkembangan geopolitik yang memang sangat mengkhawatirkan, invasi Rusia ke Ukraina, walaupun tidak mau disebut invasi itu, tetapi berpengaruhnya sangat tinggi itu. Apalagi ketika hari-hari terakhir ternyata mata uang rubel terikat dengan emas, dengan transaksi di beberapa negara. Ini menjadi warning tersendiri. Saya khawatir ini menjadi tsunami ekonomi, dan itu akan sangat membahayakan kehidupan. Saya melihat, terima kasih Pak Gubernur BI, tadi belum melihat bagaimana sih sebenarnya skema yang disiapkan ketika terjadi hal-hal yang darurat seperti ini, semacam shock breaker lah. Itu saya belum melihat. Kira-kira posisi Indonesia kalau nanti benar-benar terjadi ini, kemudian ternyata yang selama ini menjadi acuan adalah dolar, kemudian dolar rontok, kira-kira itu apa yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah kami dari Bali, DPD Muslim, memang wakil satu-satunya yang Muslim, alhamdulillah terpilih. Saya melihat dari pertumbuhan yang tadi disampaikan bahkan optimis 4,7 sampai 5,5%, bahwa pertengahannya 5,1 tadi dari Bapak yang Bapak sampaikan. Kalau saya melihat di daerah di Bali itu PDRB Bali itu, kalau saya dapat data itu masih jauh, walaupun kelihatannya ini mengembirakan. Kalau dibandingkan sebelum COVID 2019, masih jauh. Apalagi saya melihat banyak usaha-usaha pariwisata itu yang asetnya, aset-aset pariwisata itu banyak yang perlu perbaikan. Bahkan di samping yang lain adalah turun produktivitasnya, bahkan yang lebih menakutkan ternyata SDM yang selama ini menganggur itu perlu di-retrain lagi. Bahkan ada gap yang sangat tinggi, terutama gap kompetensi di bidang pariwisata, karena mereka yang baru lulus ini tidak pada pelatihan ini. Ini juga menjadi perhatian tersendiri. Sehingga kalau saya melihat, paling tidak skemanya untuk mengembalikan itu masih perlu 3 tahun ke depan, itu masih panjang. Dan ini beberapa hal yang saya sampaikan. Yang ketiganya adalah tentunya tadi PSBI itu, saya sangat tertarik tuh PSBI. Baru dengar ada semacam CSR itu. Kalau dengar tapi belum pernah merasakan baunya itu. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini Pak Parjio, sungguh kami, Pak Peri Parjio, mohon maaf ya, kalau di Bali ini kemarin sebelum COVID itu angka kemiskinan kita itu cuma 3,6%. Sekarang sudah naik di atas 4,7, hampir 5% itu. Dan itu kalau saya melihat banyak
kami, orang-orang kami yang sesungguhnya jatuh miskin. Dan apalagi kalau ada PSBI ini bisa dapat baunya lah paling tidak, kemudian bisa merasakan, itu ini sangat membantu. Terima kasih, itu saja Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai bansos. Tadi ada pertanyaan dari Pak Bambang mengenai konflik Rusia, tadi sudah saya jawab. Kemudian PDRB Bali masih jauh. Iya, memang sektor yang paling terkena dan masih agak perlu waktu untuk recover adalah pariwisata. Tidak hanya di Bali, tapi juga di berbagai daerah. Tapi upaya dari Bapak Presiden, kami pun sangat luar biasa di Bali. Tidak kurang-kurang kami dari pusat maupun dari BI Bali terus mendukung recovery dari Bali. Tapi kalau Pak Bambang, tapi kalau masalah COVID, masalah mobilitas, turisme itu masalah mobilitas orang. Nah ini kalau belum bisa mobil, bisa bergerak, ya agak susah juga. Makanya itu yang terus kami lakukan. Bahkan kami dulu pun itu juga work from Bali. Kami bekerja dari Bali. Sehingga untuk bisa menghidupkan pariwisata Bali. Dan juga pemerintah yang lain dan berbagai upaya-upaya yang kami lakukan. Tapi untuk mendatangkan turis asing, kami kemarin pun dengan Pak Dodi, dengan Bu Menteri Keuangan sebetulnya mengadakan pertemuan di Bali, yaitu G20. Ini kok ya omninya datang secara cepat lah, sehingga kemudian yang dari luar negeri itu pada nggak berani ke Bali, sehingga hanya beraninya kalau di Jakarta. Jadi mohon maaf kemarin akhirnya kemudian tidak, bukan kami sangat mendukung, tapi masalah omni, masalah COVID itu saja Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin lebih tahu. Makanya kita harus berdoa memaksimalkan upaya-upaya untuk bagaimana mendukung seperti itu.